Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Setelah sebelumnya gue bikin video update sedikit ya soal kondisi Manchester United terkait COVID. Kali ini gue mau ngobrol ringan amatiran lagi soal update-update aja ya kondisi COVID ini di Eropa, di Inggris, dan juga gue ambil contoh di Belanda. Gue mulai dari Belanda dulu ya. Jadi di Belanda ini baru saja hari ini ada peraturan lagi. Jadi ini kan kita nih sekarang di Belanda sini sedang semi lockdown. Artinya pembatasan ruang gerak. Jadi kayak toko-toko, kantor-kantor dan lain-lain ini akan tutup jam 5 sore kecuali toko yang menjual kebutuhan sehari-hari. Kantor pun juga masih work from home sebagian besar dan benar-benar disarankan oleh pemerintah ini untuk kerja dari rumah saja. Nah, mulai besok Senin ini juga sekolah-sekolah akan tutup. Jadi libur Natal tahun baru maju. Yang tadinya 2 minggu baru berlangsung minggu depan, tapi dimajukan mulai minggu ini. Artinya anak-anak itu akan punya 3 minggu libur sekolah. Bagaimana dengan sepak bola? Kemarin itu sebenarnya sempat era divisi ini sudah, atau sepak bola di Belanda, kompetisi ini sudah beberapa bulan yang lalu kan sudah boleh nih supporter datang lagi dengan syarat yang cukup ketat, yaitu harus scan bukti vaksin ya, vaksin atau PCR negatif. Tanpa itu tidak bisa masuk ke stadion. Nah, kurang lebih 2 minggu yang lalu atau bahkan 3 minggu yang lalu, gue lupa ya, itu ditiadakan. Jadi stadion kosong lagi. Tadinya direncanakan akan buka itu kurang lebih pertengahan bulan Desember ini. Tapi baru saja ini dikonfirmasi kalau diperpanjang 1 bulan lagi, jadi pertengahan Januari. Karena walaupun kondisi sudah membaik, tapi masih belum dianggap sebagai angka aman. Oleh karena itulah ini diputuskan untuk diperpanjang lagi. Artinya The Klassieker antara Feyenoord dan Ajax yang tadinya diprediksi akan itu hari pertama penonton boleh masuk ke stadion ya, kurang lebih pertandingannya tanggal 19 Desember kalau tidak salah, sekitar tanggal itulah. Sekarang karena diperpanjang sampai Januari, maka The Klassieker akan tanpa penonton ya, sayang sekali. Nah, bagaimana dengan Inggris sendiri? Kalau gua ngelihat ini di Inggris kasusnya beda lagi ya. Ini Omicron betul-betul cukup mengkhawatirkan di sana. Jadi kabar terakhir ini bahkan sudah cukup banyak, kurang lebih 250 orang ini sudah ada di rumah sakit karena Omicron. Dan ini berbeda dengan di Belanda, di mana di Belanda ini belum sebanyak di Inggris kasus Omicronnya. Jadi kasus-kasus di Belanda ini masih atau bahkan hampir 100% ya kalau bisa dilihat di websitenya itu, karena varian Delta. Cuman kalau di Inggris ini sudah sudah Omicron. Dan ya ini juga mempengaruhi tim-tim Inggris kan, seperti Tottenham Hotspur, terbaru Manchester United, bahkan Brighton juga dikonfirmasi oleh Graham Potter kalau terkena kan outbreak di Brighton. Jadi jadwal menghadapi Manchester United di weekend ini agak mengkhawatirkan apakah akan dilanjutkan atau tidak. Nah, kalau gue baca lagi ya di Inggris ini terkait dengan ini, tadinya gue sempat berpikir apa yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat ya, pemerintah Inggris. Apakah akan mengambil langkah seperti Belanda yang betul-betul langsung menutup stadion, artinya kompetisi dilanjutkan tanpa penonton, atau kayak negara lain seperti Jerman yang kalau tidak salah sebagian aja kan stadionnya tidak bisa penuh, atau mungkin kayak ya negara lain. Ternyata kalau gue cek ini keputusan yang diambil oleh pemerintah adalah tetap boleh so far ya, ini gue dapat dari Sky Sports sekitar 2 jam yang lalu. Jadi tetap boleh penonton itu datang, cuman harus menyertakan bukti kalau sudah double vaksinasi. Jadi sudah divaksin 2 kali atau negatif tes. Dan ini berlangsung untuk event dengan lebih dari 10.000 orang yang ada di sana. Artinya ya termasuk sepak bola kan, kalau apalagi Premier League kan penontonnya pasti puluhan ribu, dan itu yang disertakan sebagai syarat. Nah, artinya apa? Kalau dari sini sih gue simpulkan sementara untuk di Inggris ini
masih boleh, kompetisi akan berlangsung dengan penonton, cuman lebih ketat aja. Jadi penonton ini harus menunjukkan vaksinasi, sudah pernah divaksinasi. Dan kalau menurut gua dan dari berita-berita yang ada juga, justru yang agak mengkhawatirkan ini dari sisi pemain ya, dan mungkin juga dengan staff. Karena kalau tidak salah dengar atau tidak salah baca, angkanya tuh masih cukup rendah, sekitar 60-an persen, 62% kalau tidak salah dari total keseluruhan ini yang sudah divaksinasi. Jadi hampir setengahnya ini justru belum pernah divaksinasi. Dan dari beberapa artikel yang gue baca, salah satu mencegah penyebaran COVID, terutama yang Omicron ini, adalah dengan memang vaksin. Dan itu juga yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Paling tidak tadi ini disebutkan di konferensi pers dari Perdana Menteri dan juga Menteri Kesehatan kalau tidak salah, memang menyebutkan kurang lebih ya untuk mencegah ini ya dengan vaksinasi minimal 2 kali. Bahkan kalau yang memang sudah ada booster ya harus di booster, tapi ya itu tadi paling tidak 2 kali untuk mencegah penyebaran virus Omicron ini. Walaupun kan masih desas-desus nih apakah bisa atau tidak, tapi sebagai preventif atau pencegahan adalah itu tadi, nggak mau memang harus vaksin. Dan ini yang mengkhawatirkan gua ya, karena itu tadi berita hanya 62% ini dari total pemain yang sudah divaksin. Artinya mereka justru banyak dari pemain ini rentan terkena COVID. Walaupun kabarnya masih belum jelas ya, masih simpang siur apakah di Omicron ini akan separah Delta atau tidak. Cuman yang sudah dikonfirmasi adalah penyebarannya memang lebih cepat daripada Delta. Cuman efeknya seperti apa? Apakah tidak separah Delta atau mungkin lebih parah dari Delta, ini masih simpang siur. Dan kalau gue melihat ya pemain-pemain yang belum divaksin ini ya mereka inilah yang punya resiko tinggi untuk tertular, untuk terinfeksi COVID. Dan menurut gue salah satu mungkin penyebabnya ya ini tadi, staff kena segala macam, mungkin bisa jadi karena mereka ini yang belum divaksin. Dan di Eropa sini kalau mengambil contoh di Belanda ya, itu tidak bisa dipaksakan, tidak boleh dipaksakan karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Pun juga untuk pengungkapan hasil tes kepada contoh nih, kalau gue di kantor gue ya, gue kalau harus ke kantor, sebelum berangkat kantor gue harus tes dulu nih. Gue tidak bisa memberitahukan kalau gue ini positif atau negatif, itu betul-betul tidak bisa dipaksa gue untuk memberitahukannya. Aturannya adalah kalau positif tidak bisa masuk ke kantor. Nah, kalau seandainya kan gue sebelum berangkat ke kantor ternyata gue ini positif, yang gue lakukan adalah bisa gue telepon atasan gue bilang gue nggak datang nih karena gue positif. Atau bisa aja gue tidak bisa datang karena alasan kesehatan. Itu saja gue juga sudah bisa gitu. Jadi tidak harus menyebutkan secara spesifik kenapa gue tidak datang ke kantor hari ini. Ya ini sebagai contoh saja. Di sini seperti itu begitu ya. Dan atasan gue juga tidak bisa memaksa gue, oh lu sudah tes belum? Hasilnya negatif, itu tidak boleh gitu ya. Kalaupun ditanya juga gue punya hak untuk tidak menjawab secara langsung. Tapi yang jelas tanggung jawab pribadi, kalau seandainya tes badan tidak enak atau sebelum masuk kantor, tes kalau seandainya hasilnya tidak negatif alias positif, ya gue tidak boleh. Karena itu kalau dipaksakan dan ketahuan, maka yaitu melanggar, kurang lebih demikian. Nah, balik lagi ke pemain Inggris ini dan juga di Eropa. Nah, menurut gue ini akan akan berbeda sih kalau gue ngelihat ya dari tahun lalu, dimana tahun lalu kan sama-sama nih ya ada outbreak juga, virus yang berkembang secara infeksinya secara luas, secara cepat, lalu diambil keputusan liga ditunda, ada yang liga ditunda, ada yang tanpa penonton. Kalau kali ini ada beda. Kenapa? Karena kalau gue lihat nomor satu pembedanya adalah angka vaksinasi yang sudah cukup tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Dan ini kan yang digunakan di Inggris paling tidak ya, untuk menonton harus sudah ada bukti vaksin. Nomor 2 sih menurut gue yang akan dilanjutkan atau digalakkan ya adalah itu tadi, vaksinasi di antara pemain kalau menurut gue, supaya yang paling tidak yang berada di stadion itu betul-betul yang sudah vaksin, baik itu dari sisi pemain maupun juga dari penonton. Kalau seandainya kan gue lihat apakah Inggris akan mengambil langkah seperti Belanda ya, artinya mengkosongkan stadion seperti ini, bisa saja terjadi.
Walaupun kalau gue ya ringan amatiran, gue melihat mungkin pemerintah Inggris tidak akan mengambil langkah ke sana. Kenapa? Walaupun kalau gue lihat ya, walaupun angka angka kasus baru di Inggris itu kalau gue ambil dari worldometers.info, ini data 2 hari lalu ya, mereka ini nomor 2 tertinggi di dunia setelah Amerika. Angka kematian ini masih cenderung rendah kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika ataupun juga Rusia. Mungkin ini yang akan dijadikan pertimbangan oleh pemerintah Inggris untuk mungkin tidak mengkosongkan stadion dulu. Tergantung dulu. Mereka ini kan hari ini tadi seperti gue bilang membuat kebijakan yang baru. Artinya untuk masuk harus pakai tanda sudah bukti vaksin. Nah, nanti dilihat ini kalau seandainya kan berapa bulan ke depan, berapa waktu ke depan ini, kalau angkanya masih tinggi, dan ini bukan cuma stadion ya, kalau gue baca peraturannya, kalau tidak salah untuk masuk restoran, itu juga mulai harus diwajibkan sekali, betul-betul tidak bisa ya, diwajibkan betul. Kalau sebelumnya mungkin agak longgar, kali ini diwajibkan. Sama seperti Belanda pun juga seperti itu. Tadinya waktu masuk kafe atau restoran beberapa bulan yang lalu tuh seperti kayak pilihan ya, tidak semua restoran atau kafe ini meminta seperti itu. Kalau sekarang semuanya wajib, baik itu yang ya semuanya lah wajib betul-betul menunjukkan bukti sudah vaksin. Kalau belum ya tidak bisa, dan dicek juga ya dengan ID apakah sesuai nih yang di aplikasinya itu dengan yang orangnya nih sesuai atau tidak, itu juga dicek. Nah, balik lagi ke Liga Inggris, mungkin menurut gue untuk waktu dekat tidak akan dikosongkan dulu stadion. Kalau seandainya memang ditemui bukti bahwasanya memang penyebaran ini banyak terjadi di stadion, baik setelah peraturan ini, nah itu baru mungkin akan ditutup. Tapi again, gue ulangi, kalau menurut gue ringan amatiran, ini subjektifnya gue ya, pendapat gue pribadi. Teman-teman silahkan kalau beda pendapat ya, tidak perlu mengejek atau apa ya, kan semua orang juga punya pola pikir, punya idealis, punya sumber bukti masing-masing untuk mendasari pemikirannya masing-masing. Kalau menurut gue sih sepertinya agak kecil ya peluang untuk stadion dikosongkan. Cuman yang ada adalah itu tadi, pengetatan saja yang mungkin akan lebih diperketat, terutama soal ya ini tadi ya, implementasinya. Artinya betul-betul dicek hanya orang yang sudah double vaksin yang boleh masuk ke stadion. Kalau untuk sharing juga, menurut gue Inggris ini merupakan salah satu negara yang agak ribet sebenarnya di Eropa ini kalau ingin dikunjungi. Selain mereka ini punya klasifikasi vaksin ya, jadi tidak semua orang yang sudah divaksin ini boleh masuk ke Inggris, hanya yang sudah dengan merek-merek tertentu saja. Juga mereka ini menuntut swab yang cukup detail, dan harganya pun juga mahal ya. Jadi sebelum ke UK itu harus, atau ke Inggris itu harus di swab dulu, hasilnya harus negatif, nanti sampai sana juga maksimal 2 hari harus swab lagi dan hasil harus negatif lagi, terus harus menyertakan lokasi ya. Jadi teman-teman kalau seandainya kan ini ke sana harus kasih tahu alamatnya di mana. Jadi supaya mereka ini untuk melakukan tracing itu lebih cepat ya. Dan selama 2 hari itu sambil menunggu hasil swabnya negatif, itu tidak boleh kemana-mana, harus melakukan isolasi mandiri di tempatnya masing-masing. Jadi menurut gue ya sebenarnya Inggris agak ya dibandingkan dengan Belanda sih cukup ketat ya aturan mengenai COVID. Kurang lebih demikian sih. Dan ya kalau gue bagi lagi sharing sedikit penutupan ini, di Eropa ini masing-masing negara nih membuat kebijakannya sendiri-sendiri. Inggris seperti itu, Belanda seperti ini, Perancis beda lagi. Jadi tidak secara seragam, dan menurut gue mereka betul-betul melihat itu tadi ya, angka per hari seperti apa, lalu di mana saja ini yang sumber infeksinya, itu yang mereka akan tutup biasanya atau perketat aturannya. Mudah-mudahan segera membaik ya. Gue agak ada dikduk juga ini, mudah-mudahan tidak terjadi. Beberapa kan nanya kan di komen, apakah ini akan dihentikan kompetisinya? Kalau menurut gue sih ringan amatiran kayaknya tidak dihentikan ya, tidak akan dihentikan. Yang tahun lalu itu yang dihentikan sementara menurut gue ya itu mungkin hanya kemarin saja ya. Kalau sekarang sih gue nggak ngelihat ke sana. Lalu yang nomor 2 ini apakah akan kosong stadion?
antara ya dan tidak. Cuman mudah-mudahan tidak ya. Hanya itu tadi aturan yang diperketat. Thanks for watching. Kalau ada informasi lainnya mengenai COVID ini atau mungkin gue ada yang salah ucap, bisa tolong taruh di kolom komen. Gue selalu baca insya Allah. Selalu terima kasih banyak untuk segala komennya yang positif dan baik. Jangan lupa sholat, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.